Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Universitas Tribhuwana Kalabahi. Untuk itu mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang, maka mohon dikoreksi. Kehadiran Universitas Tribhuwana Kalabahi merupakan perkumpulan panjang dari seluruh masyarakat Alor, khususnya elemen gereja sejak akhir tahun 1960-an. Setelah perguruan teologi fanatik mengalami kendala dalam pengembangannya, bersamaan dengan itu, tuntutan pelayanan gereja dan pembangunan di Kabupaten Alor yang semakin kompleks, serta keberadaan Kabupaten Alor yang dipandang sebagai pulau terluar yang berpenghuni, yang masuk dalam kelompok wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan. Maka perlu dilakukan pembenahan. Maka pada tahun 2001 merupakan sebuah babak baru dengan hadirnya kelas paralel UKW di Alor yang direncanakan sebagai cikal bakal berdirinya Universitas Tribhuwana. Namun pada tahun 2003 akibat adanya regulasi, maka UKW menarik diri dari Alor. Hal ini mendorong para pimpinan gereja yang berada di Tribhuwana bersama para tokoh Kristen dari berbagai organisasi dan juga segenap komponen masyarakat Alor membulatkan komitmen untuk segera memfasilitasi proses pendirian Universitas Tribhuwana. Setelah mengalami pergumulan atau perjuangan panjang, maka pada tanggal 1 Agustus 2007 keluarlah izin penyelenggara 10 program studi dan pendirian Universitas Tribhuwana dari pemerintah atau Menteri Pendidikan RI. Sesuai dengan filosofi Universitas Tribhuwana seperti disebutkan sebelumnya, maka tujuan Universitas Tribhuwana dirumuskan sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi, serta pengalamannya kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. 2. Mendidik dan menyiapkan sumber daya manusia dalam pembangunan bangsa dan negara, serta gereja yang beriman teguh. Menyimak dua tujuan di atas, nampak bahwa tujuan pertama merupakan tujuan yang berlaku umum dari setiap perguruan tinggi di Indonesia sebagai suatu keharusan nasional. Tujuan kedua baru bersifat spesifik karena secara implisit memperhatikan nisbah antara ilmu dan iman. Berdasarkan landasan yuridis ini, maka Yayasan Tribhuwana menetapkan pimpinan universitas dengan Rektor Pendeta Dina T. Meller, STH, sebagai Rektor pertama Universitas Tribhuwana Kalabahi. Dan pada aras fakultas ditetapkan dekan dan pembantu dekan bagi 5 fakultas dengan 10 program studi yang baru dibuka. Untuk menjamin kelancaran PBM, maka pada periode ini Universitas Tribhuwana merekrut beberapa tenaga akademik tidak tetap serta tenaga administrasi sebagai pegawai tetap Yayasan Tribhuwana. Secara fisik berhasil dibangun 3 gedung, 15 ruang belajar di kompleks baru Universitas Tribhuwana Batu Nirwala Kalabahi. Selanjutnya kepemimpinan beralih kepada Pendeta Dr. Ayub Rano sebagai rektor kedua, namun tidak sempat menyelesaikan kepemimpinannya karena alasan sakit sehingga dilanjutkan oleh Dunan Jala, SP, sebagai pelaksana tugas sampai mengakhiri periode kepemimpinannya dan dilanjutkan oleh Bapak Fredrik A. Kande, SPD, MPD, sebagai rektor pada periode ketiga dan saat ini dipimpin oleh Alfonso F. Gorang SOS, MM, sebagai rektor periode kepemimpinan keempat yang dilantik pada tanggal 23 Mei 2016 dan menjalankan kepemimpinannya sampai pada tahun 2020 dan selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2020 telah dilantik kembali Bapak Alfonso F. Gorang SOS, MM untuk kedua kalinya sebagai rektor periode 2020-2025. Berbagai perkembangan telah terjadi dari tahun ke tahun dan dari waktu ke waktu, baik dari aspek akademik maupun non-akademik.
manajemen SDM Tridharma, aktivitas mahasiswa dan kerjasama serta perkembangan fisik yang tidak lepas dari kinerja Yayasan Pengelola yang dinahkodai oleh Bapak Permenaskoli SE, seorang penggagas dan pendiri yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Tribuana sejak pendiriannya sampai saat ini, di mana kepemimpinan di tingkat universitas telah memasuki periode kepemimpinan keempat bersama organ pembina dan pengawas Yayasan Tribuana Alor. Demikian pembahasan kita kali ini. Kurang lebih mohon maaf dan Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.